Ada kaseng. Iya, pasti angkutan juga. Kalau Angkutan ya. angkutan. Oke, selamat sore ini sore. Jadi hari ini saya bersama dengan Kak Paul, salah satu polisi di Maluku Barat Daya. Kak Paul sekarang jabatannya sebagai Untuk saat ini sebagai perwirausahaan administrasi sumber daya. Oh, bagian sumber daya. Ya. Nah, bagaimana kabarnya Kak Paul sekarang? Baik, pasti. Pekerjaan bagaimana? Baik, pasti. Sangat baik ya, saking Sangat sibuknya ya. Jadi Kak Paul ini salah satu orang yang paling susah ditemui di Maluku Barat Daya. Sudah seperti kayak Jokowi sebenarnya. Jadi saya sudah berapa kali berjanjian dengan Kak Paul untuk ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Sudah berapa kali Kak Paul? Sudah 100 kali ya? Banyak sekali. Adalah pekerjaan yang buat. Iya, itu dia, kembali lagi ke tanggung jawab ya Kak Paul. Nah, di sini tuh Kak Paul dengar-dengar katanya Kak Paul itu sering ngajar-ngajar. Oh iya, udah Iya. lama sih saya ngajar. Sudah sejak kapan Kak Paul ngajar? Saya mulai mengajar sebenarnya sih dari bukan cuma di sini, tapi dulu waktu tugas di Ambon udah ngajar bagi siswa-siswa polisi terkait dengan pendidikan tugas-tugas kepolisian. Nah, pas tugas di sini lagi gantian, tadinya anggota polisi, sekarang ke masyarakat, khususnya ke anak-anak. Oh, di mana saja kalau di sini mengajarnya? Di sini Kak Paul mengajar dari pertama tuh di Desa Pati, kemudian di Dusun Syota, Desa Klis, kemudian di Upunyor, kemudian di samping juga mengajar mata pelajaran, Kak Paul juga mengajar tentang olahraga bola kaki di Kota Tiakur. Oh, Kota Tiakur. Ya, kemudian Kak Paul itu akhirnya ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan Indonesia Mengajar sejak kapan? Sejak angkatan berapa? Angkatan pertama. Angkatan berapa? PM12. PM12. Ya, jadi sebenarnya tuh Kak Paul sudah dari sejak pengajar muda angkatan pertama di Maluku Barat Daya itu sudah bergabung dengan Indonesia Mengajar untuk sama-sama ikut membangun memberikan pelajarannya sama anak-anak, terutama anak-anak sekolah dasar. Nah, kemarin tuh yang terakhir pertama kali datang di MBD yang kami datang itu, Kak Paul kan sempat ajak ke ini kan, ke Klis. Nah, ada taman baca itu di situ. Itu taman baca yang dibuat Kak Paul atau yang diinisiasi sama Kak Paul? Yang Kak Paul inisiasi. Karena Kak Paul saat itu lihat buku-buku tidak teratur di kantor desa. Nah, hanya Kak Paul terpikir bagusnya ditata kembali. Nah, Kak Paul muncul ide bahwa harus buat taman baca. Itulah Kak Paul minta tolong Pak Kades Klis untuk buat ruangan khusus untuk disusun buku-buku. Terus Kak Paul pernah tidak mengalami kendala selama menjadi, kan di sini istilahnya Kak Paul tuh bukan hanya menjadi seorang polisi, tapi juga menjadi sukarelawan. Ini kan tidak dibayar kan, Kak Paul tidak dibayar. Memang di luar dari jam kerja Kak Paul juga. Nah, ada tidak kendala-kendalanya Kak Paul selama proses itu? Kendala sih banyak sih. Ya, Contohnya sendirian mengajar, sendirian. membagi waktu antara kerja polisi, kemudian pengabdian untuk masyarakat dalam hal ini mengajarkan anak-anak, kemudian lagi juga ya itu tugas polisi yang buat sekolah harus bagaimana cepat bagi waktu harus ke anak-anak, kemudian juga pekerjaan kantor. Nah, itu kendala yang paling utama ya. Kemudian kalau kendala-kendala lain secara teknis mungkin ada kaseng. Iya, pasti angkutan juga. Kalau angkutan kalau biasanya Kak Paul waktu contohnya di Pati. Nah, di Pati kan saat itu Kak Paul ngajar komputer nih. Nah, di Pati kan anak-anak sangat tertarik komputer. Jadi kan banyak orang tuh, nah gimana Kak Paul mau datangkan komputer yang banyak ke Desa Pati kan nggak mungkin. Nah, akhirnya Kak Paul harus sewa mobil, jemput anak di Pati, bawa ke sini ke Polres untuk ngajar komputer. Ya, perjuangan angkutan itu luar biasa sekali sebenarnya perjuangannya Kak Paul ya. Jadi kan sebenarnya tuh seperti yang sebelumnya saya katakan, sebenarnya tuh kayak tugas untuk mengajar itu bukan hanya tugas seorang guru, tapi tugas kita semua gitu sebagai warga negara Indonesia. Buktinya saja Kak Paul yang
punya kesibukan yang luar biasa, super sibuk, bahkan kita aja mau ketemu susah banget. Itu masih menyempatkan diri, bahkan kemarin masih sempat mengajar ya Kak. Iya. Sebelum hari ini akhirnya tag video, Kak Paul kemarin masih sempat mengajar sebenarnya. Mengajar tuh karena ya kita tahu sendiri kan bahwa masalah secara global, pandemi COVID-19 ini kan, Oh iya. aturan pemerintah harus membatasi segala macam kegiatan kumpul-kumpul, termasuk belajar mengajar di sekolah. Akhirnya aku berpikir, kalaupun anak-anak diliburkan nih, nah siapa lagi yang ngajar mereka? Nah, beruntung mungkin orang-orang adik-adik yang di kota besar yang punya jaringan internet mantap bisa mengajar online. Nah kemudian karena saat itu di dusun yang udah ada 4G, yang juga anak-anak juga belum paham tentang internet, Kapol langsung nyaman untuk ngajar. Oh, jadi mengajarnya di sana. Pakai Kapol mengajarnya sistemnya seperti apa di Nyaman? pakai sistemnya daring online. Nah, jadi Kapol browsing atau cari video-video pembelajaran. Nah, Kapol putar sana, lalu Kapol terangkan buat mereka anak-anak tentang ilmu pelajaran yang mereka dapat di sekolah dasar. Bagaimana respon anak-anak? Semangat sekali karena kan tampilkan dengan fokus. Dengan fokus ya. Fokus kemudian pakai laptop, mereka kan juga senang sekali. Iya, apalagi mungkin hal baru buat mereka. Karena di sana kan mereka juga kan lihat ibu guru, bapak guru ngajar secara manual, whiteboard, tulis, kan hal baru kan mereka kan pasti senang. Ada bisa muncul video-video pelajaran kan. Ya, itu aja. Berarti memang Kapal itu sudah seniat itu sebenarnya. Iya. Terus nanti kapan nih Kapal ajak beta lagi? nanti kan setelah dari Nyama nanti ke Shota lagi. Oh, ke Shota. Jadi sebenarnya tuh saya pribadi tuh pengen ikut Kak Paul sesekali untuk mengajar juga. Ingin lihat, ternyata Kak Paul tuh kayak gini. Kemarin tuh sempat sebenarnya waktu di SMP yang di Kaiwatu. SMP yang di Kaiwatu kebetulan memang berpapasan ada kegiatan dari perpustakaan. Pas masuk di SMP itu kan ternyata ada Kak Paul juga yang lagi mengajar komputer kemarin Kak Paul ya. Iya, jadi Kak Paul tuh bukan hanya mengajar yang matematika, mungkin Kak Paul juga ajar ya. Pernah ajar matematika, tapi juga komputer karena anak-anak di sini tuh masih belum paham. Iya, belum terlalu paham tentang komputer itu sendiri. Apalagi yang paling dasar mengetik ya. Nah itu. Kira-kira Kak Paul harapannya untuk pendidikan MBD nanti? Ya harapannya untuk bukan cuma Kak Paul sendiri yang punya inisiasi, tapi Kak Paul mengajak semua masyarakat di Maluku Barat Daya untuk sama-sama mengambil perannya untuk berbagi ilmu buat anak-anak, karena ilmu kan bukan cuma dari bapak guru atau ibu guru. Betul. Tapi kita semua yang tahu tentang pelajaran. Langkah baiknya kita berbagi ilmu untuk anak-anak, karena anak-anak kan belum tahu tentang dunia ini seperti apa. Nah kita yang sudah dewasa yang tahu tentang ilmu, yang kebaiknya berbagi ilmu buat anak-anak. Itu aja sih yang penting punya kepedulian buat generasi muda di Maluku Barat Daya. Iya sih, maksudnya intinya tuh kayak kita butuh banyak orang sebenarnya untuk bergerak di bidang pendidikan ini kalau ya. Karena melihat kondisi sekarang itu sebenarnya memang penting sekali semua elemen itu turun tangan, termasuk per orang seperti kita gitu. Jadi bukan hanya Indonesia Mengajar, bukan hanya Kak Paul nanti, bukan hanya beberapa organisasi atau komunitas yang lain yang turun, tapi semua orang juga ikut turun serta, terutama orang tua di rumah ya Kak Paul. Harus mendampingi anaknya untuk belajar. Terus kalau pesan Kak Paul untuk anak-anak supaya selama pandemi corona ini bagaimana? Pesan Kak Paul bagi anak-anak Maluku Barat Daya, sekalipun program pemerintah meliburkan anak-anak sekolah, tapi sebagai muda-mudi, anak-anak muda harus tetap semangat belajar. Jangan tunggu sampai, jangan biarkan waktu libur ini diisi dengan bermain, tapi diisi dengan belajar di rumah. Ajak orang tua, kalau orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan, ajak orang tua bahwa anak-anak kita ini perlu pendidikan. Nah, dengan itu pasti orang tuanya mau mengajarkan ilmu bagi anak-anak. Harap semangat, rajin berdoa. Itu dengar dari Kakak Paul, Bapak Polisi Paul.
itu sudah dipesankan langsung sama Bapak polisi. Jadi semua harus belajar di rumah saja ya Kak. Tetap di rumah saja, tetap belajar di rumah juga. Semua aktivitas di rumah baik itu olahraga, ibadah, bekerja maupun belajar ya Kak Paul. Tetap di rumah aja. Nah, sebenarnya tuh masih pengen banyak cerita-cerita sama Kak Paul. Sebenarnya masih banyak nanti kita akan mungkin ada episode selanjutnya aja deh kayak gitu. Karena sebenarnya Kak Paul ini masih ada kegiatan lagi ya after ini Kak. Nah, jadi makanya kayak ini salah satu orang yang paling susah ditemui di MBD, paling susah kayak telepon Jokowi. Kenapa dia? Oke, terima kasih Kak Paul.